Perawatan komunitas adalah perawatan yang diberikan dari luar suatu institusi yang berfokus pada masyarakat atau individu dan keluarga. Dalam pelaksanaan keperawatan komunitas harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, kerjasama, keadilan, otonomi yang dilaksanakan secara langsung. Lalu, yang menjadi sasaran dalam keperawatan komunitas yaitu individu, keluarga, dan juga masyarakat. Kira-kira apa saja ya tahapan-tahapan dalam asuhan keperawatan komunitas? Yang pertama adalah pengkajian. Di sini membahas terkait dengan data inti, status kesehatan komunitas, dan juga data lingkungan fisik. Yang perlu kita ketahui pada data inti adalah riwayat atau sejarah perkembangan komunitas, data demografi, dan juga vital statistik. Kemudian, status kesehatan komunitas perlu dikaji keluhan yang dirasakan oleh komunitas, tanda-tanda vital, kejadian penyakit, riwayat penyakit keluarga, dan juga pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perlu juga dikaji status psikososial, status pertumbuhan dan perkembangan, pola pemanfaatan fasilitas kesehatan, pola pencegahan terhadap penyakit dan perawatan kesehatan, dan juga pola perilaku tidak sehat. Lalu, pada data lingkungan fisik harus dikaji terkait dengan pemukiman, sanitasi, fasilitas, batas-batas wilayah, kondisi geografis, dan juga pelayanan kesehatan dan sosial. Lalu, data apa saja ya yang ada dalam keperawatan komunitas? Yang pertama adalah data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut dapat dilakukan melalui teknik wawancara atau anamnesa, pengamatan, dan juga pemeriksaan fisik. Kemudian, data-data tersebut dapat diolah melalui cara klasifikasi data atau kategori data, perhitungan presentasi cakupan, tabulasi data, dan juga interpretasi data. Nah, apa itu analisa data? Analisa data adalah kemampuan untuk mengaitkan data dan menghubungkan data dengan kemampuan kognitif yang dimiliki sehingga dapat diketahui tentang kesenjangan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat, apakah itu masalah kesehatan atau masalah keperawatan. Analisa data dilakukan dengan tujuan menetapkan kebutuhan komunitas, menetapkan kekuatan, mengidentifikasi pola respon komunitas, dan juga mengidentifikasi kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisa data ini, dapat diketahui masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus dapat dirumuskan yang selanjutnya dilakukan intervensi. Dalam menentukan prioritas masalah, harus memperhatikan perhatian masyarakat, prevalensi kejadian, berat ringannya masalah, kemungkinan masalah untuk diatasi, tersedianya sumber daya masyarakat, dan juga aspek politis. Diagnosa keperawatan akan memberi gambaran masalah dan status kesehatan masyarakat, baik yang nyata dan yang mungkin terjadi. Komponen diagnosa keperawatan ini terdiri dari P, E, dan juga S. Selanjutnya, rencana asuhan keperawatan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan klien. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan keperawatan. Ada 8 langkah yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan agar dapat mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di komunitas. Tahapan selanjutnya adalah implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan tahap realisasi dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun dengan memperhatikan prinsip inovatif, integritas, rasional, mampu dan mandiri, dan juga selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Di sini kita harus membandingkan hasil tindakan, menilai efektivitas proses, hasil digunakan sebagai bahan perencanaan selanjutnya, dan perlu dipahami bersama oleh perawat kesehatan masyarakat.